Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang jawab dikitan sih? Perasaan di sini itu banyak orang. Ya udah kalau gitu ibu ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada ngegas sih jawabnya? Kan jawab salam itu wajib dan harus ikhlas, betul. Ya sudah, kalau begitu biar lebih afdol lagi, ibu ulang satu kali lagi. Semuanya harus semangat dulu. Jawab ya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pinter. Begitu dong anak-anak. Nah, bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dalam hati. Mulai. Amin, selesai. Nah, anak-anak, udah semangat belum untuk pembelajaran kali ini? Semangat? Ya sudah, kalau gitu silahkan kalian buka buku tematiknya pada tema 8, subtema 4. Nah, sudah kan dibuka semuanya? Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bencana alam. Ada yang tahu apa bencana alam? Belum? Ya sudah, nanti ibu akan menjelaskan mengenai apa sih itu pengertian bencana alam, terus apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam, terus bagaimana jika ada teman kita yang terkena musibah bencana alam, kita harus ngapain? Terus bagaimana kalau kita juga dibantu teman kita harus ngapain? Oke, kalau gitu ayo kita belajar. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu akan bertanya terlebih dahulu nih kepada kalian. Kalian pernah gak sih melihat atau menonton di TV ya, di handphone, atau bahkan merasakan langsung ada angin yang besar sekali. Terus tanah ini bergoyang-goyang atau bahkan banjir. Pernah gak? Nah, pasti pernah kan? Nah, anak-anak, itu tuh disebut bencana alam. Nah, terus apa sih Bu pengertian bencana alam itu? Nah, bencana alam adalah peristiwa alam yang merugikan manusia, baik itu merugikan harta, benda, atau bahkan nyawa sekalipun bisa hilang karena bencana alam itu. Nah, jika dilihat dari pengertiannya, sangat mengerikan bukan bencana alam itu? Nah, baik anak-anak, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Mimin, ada apa, Min? Oh, Mimin bertanya nih anak-anak, apa sih Bu faktor yang menyebabkan bencana alam itu? Nah, anak-anak, bencana alam itu terjadi karena dua faktor. Yang faktor pertama itu karena faktor alam itu sendiri, dan yang kedua itu karena faktor manusia. Hah? Kok faktor alam sih, Bu? Iya, anak-anak, bencana alam karena faktor alam itu terjadi secara alami dan kita tidak bisa menduganya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti angin topan dan gempa bumi. Terus, Ibu, apa sih itu angin topan? Nah, anak-anak, angin topan itu adalah angin
ketika udara ini panas dan semakin panas. Lalu ada angin, terus angin itu semakin lama tuh semakin besar. Lalu kemudian angin itu bisa meruntuhkan gedung-gedung, menumbangkan pohon-pohon, bahkan rumah-rumah kita, sekolah ini bisa diterjang angin topan. Lalu yang kedua, dari contoh bencana alam, faktor alam itu ada gempa bumi. Lalu apa sih Bu gempa bumi itu? Nah anak-anak, gempa bumi adalah bergetarnya tanah dari dalam inti bumi. Jadi tanah itu jadi goyang-goyang, tapi bukan seperti ayunan ya. Goyangannya itu sangat kencang. Bahkan rumah-rumah, gedung-gedung itu bisa rubuh oleh gempa bumi ini. Nah, anak-anak sudah paham kan bencana alam karena faktor alam itu sendiri? Lalu selanjutnya ada bencana alam karena faktor manusia. Hah, kok faktor manusia sih, Bu? Iya, jadi manusia itu menyebabkan bencana alam. Contohnya seperti bencana banjir, bencana longsor. Kenapa bisa karena manusia? Karena ulah manusia itu sendiri membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Nah, itu tuh akan menyebabkan bencana alam, yaitu longsor dan banjir. Hayo, di sini siapa yang suka buang sampah sembarangan? Jangan sampai ya anak-anak, apalagi kalau di sungai. Jadi kan sampah itu numpuk, jadi air itu meluap ke daratan, jadilah menyebabkan banjir. Nah, tadi kan banjir dikarenakan manusia membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu nggak longsor itu disebabkan karena apa? Nah, iya betul. Longsor terjadi karena manusia menebang pohon secara sembarangan di hutan. Nah, dari penebangan pohon ini menyebabkan tanah longsor. Jadi, kita itu tidak boleh ya menebang pohon sembarangan. Jikapun akan menebang, kita harus tebang pilih. Mana sih kira-kiranya yang bisa ditebang dan mana sih yang kira-kiranya tidak boleh. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, anak-anak sudah tahu belum? Ada kabar yang menyedihkan dari saudara kita yang ada di Kalimantan pada bulan lalu. Pada belum tahu? Ya sudah, kita simak dulu yuk. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu Bagaimana anak-anak? Kasihan bukan saudara-saudara kita yang berada di sana?
Bagaimana coba kalau kita lagi di posisi mereka? Pasti sangat sedih. Oleh karena itu, kita sesama manusia harus saling membantu. Nah, kita bisa membantu mereka dengan memberi makanan misalnya, pakaian, ataupun uang. Nah, sebaliknya, jika kita ditolong oleh mereka, kita harus mengucapkan terima kasih sebagai balas budi terhadap kebaikan mereka. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari itu semua, Ibu titip pesan ya kepada kalian, kita itu harus menjaga alam, biar alam itu tidak marah kepada kita. Caranya bagaimana, Bu? Ya, dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon, gitu ya anak-anak. Terus kita juga harus membantu teman-teman yang sedang kesusahan. Terus apabila kita dibantu oleh teman kita juga harus mengucapkan terima kasih. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, tidak terasa pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang telah semangat mengikuti pembelajaran Ibu. Semoga di pembelajaran selanjutnya kita bisa lebih semangat lagi ya untuk pembelajarannya agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.